Ada sebagian kalangan yang cenderung bilang kalau perintah puasa ini dicocok-cocokkan dengan penelitian medis modern. Sel-sel tubuh kita yang sehat itu ternyata bisa memakan sel-sel tubuh kita yang sudah mati atau sudah tua. Ya, lantas saya jawab, pola hidup sehat itu memang bukan semata-mata untuk memperpanjang umur, melainkan untuk memaksimalkan rasa syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga Anda semua sehat-sehat selalu ya. Tak terasa bentar lagi dalam hitungan hari kita akan memasuki bulan puasa, bulan Ramadan, bulan yang dinantikan oleh sebagian besar umat muslim di seluruh dunia. Karena saking banyaknya kebaikan yang menyertainya, yang biasanya gampang emosi jadi bisa sabar menahan diri, yang biasanya pelit jadi royal saling memberi, yang biasanya cuek bebek jadi menghargai terutama kepada yang sedang puasa. Bahkan bagi yang tidak berpuasa pun ikut turut ambil bagian dalam kebaikan ini melalui bagi-bagi makanan atau takjil war ya istilahnya ya. Intinya bulan Ramadan ini memang spesial banget lah. Nah, kali ini kita akan coba bahas tentang puasa Ramadan itu sendiri. Tentang apa tujuan puasa itu sebenarnya, bagaimana ilmu medis modern mengafirmasinya, lalu apakah boleh kalau puasa diniatkan agar badan sehat. Seperti biasa, saya akan usahakan membahasnya dari segala aspek, mulai dari latar belakang kesejarahannya, ayat-ayat yang menjelaskan perintahnya, hingga bagaimana tinjauan dunia medis modern terkait bagaimana puasa ini. Apakah bersesuaian dengan hasil penelitian termutakhir, ataukah hanya cocok logi belaka? Karena ada sebagian kalangan yang cenderung bilang kalau perintah puasa ini dicocok-cocokkan dengan penelitian medis modern. Benarkah demikian? Yuk kita bahas. Bagi yang belum tahu, ayat-ayat perintah puasa Ramadan ini baru turun sekitar bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah atau sebulan sebelum Ramadan. Jadi begitu turun ayat, Nabi itu nggak langsung disuruh puasa. Ada jeda kurang lebih sebulan. Kenapa? Menurut para mufasir, ini ada hikmahnya, yaitu Nabi diberikan ruang agar bisa mempersiapkan ibadah Ramadan dan juga punya cukup waktu untuk mengajarkannya kepada para sahabat tentang syariat puasa, tentang bagaimana keutamaannya, dan lain sebagainya. Kenapa kok mesti dipersiapkan dulu? Karena setiap amal itu haruslah ada ilmu yang menyertainya, apapun itu. Apalagi puasa Ramadan yang sangat spesial ini. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak kau ilmui atau tidak kau ketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Itulah mengapa Rasulullah perlu sebulanan untuk mempersiapkan bekal ilmu kepada para sahabat. Dan khusus untuk amalan ibadah puasa Ramadan ini sangat sinkron dengan prekondisi yang dijelaskan di surat Al-Baqarah ayat 184. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan berpuasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui ilmunya atau mengilmuinya terlebih dahulu. Nah, apa saja yang harus diilmui? Satu hal penting yang setidaknya kita harus tahu adalah apa tujuan dari puasa Ramadan ini? Jangan sampai ketika ada yang nanya, untuk apa kamu berpuasa? Ya, karena diwajibkan gitu ya. Siapa yang mewajibkan? Perintahnya di surat apa? Ayat berapa saja? Bagaimana teknisnya? Apa manfaatnya? Dan sederetan pertanyaan-pertanyaan lainnya yang mungkin kita akan kebingungan sendiri menjawabnya kalau memang kita tidak mengilmuinya terlebih dahulu. Kata saum hanya ditemukan sebanyak 14 kali di dalam Al-Quran. Itu pun perintah utamanya yang terkait Ramadan itu hanya di 5 ayat di surat Al-Baqarah, yaitu ayat 183 sampai 187. Sisanya hanya sebagai amalan fidyah atau kafarat atau berupa amalan pengganti. Dari kelima ayat tersebut, ternyata ada dua tujuan utama ibadah puasa Ramadan, yaitu yang pertama adalah untuk pencapaian ketakwaan. Ini dari mana landasannya? Dari ayat yang sepertinya sudah banyak kita hafal ya, yaitu surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. La'allakum tattaqun, agar kamu sekalian bertakwa atau mencapai derajat takwa. Yang kedua, tujuan utama puasa Ramadan
adalah untuk membentuk pribadi yang bersyukur. Dari mana dasarnya? Dari ayat lanjutannya, 2 ayat setelahnya, yaitu di surat Al-Baqarah ayat 185. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Wa la'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur. Bersyukur atas apa? Apanya yang disyukuri? Inilah yang perlu kita jabarkan lebih mendalam. Sebelum ke arah pembahasan detailnya tentang 2 tujuan tadi, kita lihat dulu ya, apakah benar bahwa tubuh kita ini cocok untuk melakukan aktivitas puasa. Yang pertama kita lihat adalah dari fitrahnya dulu, bahwa manusia itu sesungguhnya adalah makhluk ibadah. Benarkah demikian? Hal ini dijelaskan di ayat yang juga rasanya kita sudah pada tahu ya, yaitu di surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi spesifikasi desain asal kita itu sesungguhnya ya memang sebagai makhluk ibadah. Dan yang namanya ibadah ini luas teman-teman. Ada sholat, ada haji, ada bayar zakat, termasuk di dalamnya puasa itu sendiri. Itu yang mahdoh ya. Ada juga yang ghairu mahdoh atau amalan-amalan yang non ritual. Dan ini banyak sekali contoh-contohnya. Ada berbuat baik pada orang tua, bersikap jujur, membantu orang lain, bahkan menyingkirkan duri dari jalan itu juga merupakan ibadah. Tapi sekarang kita fokuskan dulu pembahasan kita terkait puasa. Nah, karena puasa ini adalah salah satu bentuk ibadah, maka seharusnya tidak menyalahi fitrah kita sebagai manusia. Karena Islam sendiri itu kan agama fitrah ya, sesuai yang dijelaskan oleh Allah di surat Ar-Rum ayat 30. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah dari Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Karena fitrah, maka seharusnya ibadah puasa kita itu mempunyai ciri-ciri kefitrahan itu sendiri. Apa saja ciri-cirinya? Yaitu dijelaskan melalui perintahnya itu sendiri di surat Al-Baqarah ayat 183 yang tadi kita bahas, yang menggunakan istilah kutiba alaikumusiyam, yang berasal dari akar kata kataba yaktubu, yang artinya adalah menulis, atau kalau dikaitkan dengan perintah puasa tersebut berarti dituliskan atau telah dituliskan atau telah tertuliskan atasmu terhadap aktivitas puasa itu. Yang bisa kita tadaburi adalah sesungguhnya dari kita ini tidak ada masalah dengan aktivitas puasa. Justru akan menjadi masalah kalau kita meninggalkannya sama sekali. Karena itu artinya kita menyalahi fitrah kita sendiri, menyalahi apa yang sudah tertulis atas diri kita, atas desain penciptaan kita sebagai manusia. Kenapa aktivitas puasa disebut sesuai fitrah? Nah, ini ada hubungannya dengan proses keseimbangan yang ada di dalam tubuh kita yang disebut sebagai homeostasis. Apa itu homeostasis? Homeostasis adalah sebuah mekanisme keseimbangan dalam tubuh makhluk hidup yang mana memungkinkan tubuh tersebut dalam kondisi seimbang sesuai dengan spesifikasi awalnya. Intinya adalah tubuh kita itu akan otomatis selalu menyeimbangkan dirinya, apapun yang mempengaruhi kondisinya, baik dari faktor internal maupun dari faktor eksternal. Contohnya, ketika kita kepanasan misalnya ya, maka tubuh akan mengalirkan lebih banyak darah ke dekat permukaan kulit dan juga mengeluarkan ekskresi berupa keringat untuk mendinginkan suhu tubuh. Pun juga kalau kita kedinginan misalnya, maka tubuh akan otomatis menggigil, bergetar, yang getaran itu sendiri menghasilkan kalor atau panas yang cukup untuk menghangatkan tubuh. Contoh lagi, misal kalau tubuh kita kekurangan zat makan, maka dia akan otomatis mengirimkan sinyal lapar kepada otak. Atau mungkin kalau kita mengalami luka pada kulit dan berdarah misalnya ya, maka secara otomatis ada sel-sel darah yang segera menutup luka itu dengan jaringan yang baru, sekaligus melawan kalau ada bakteri-bakteri jahat yang turut masuk ketika luka itu terjadi. Sehingga boleh kita katakan kalau keseimbangan tubuh kita ini adalah desain spesifikasi penciptaan kita, sesuai dengan yang disampaikan Allah melalui surat Al-Infitar ayat 7. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, yang telah menciptakanmu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Nah, salah satu mekanisme keseimbangan yang terkait dengan puasa itu adalah sistem pencernaan kita atau digestive system ya.
Ada beberapa proses yang terlibat dalam sistem pencernaan kita. Di antaranya adalah proses di dalam rongga mulut, proses di dalam lambung, proses di dalam usus halus, lalu berakhir di dalam usus besar yang kemudian dikeluarkan dalam bentuk feses melalui lubang pembuangan. Ketika kita mengunyah makanan, maka di dalam rongga mulut ada dua proses yang terjadi, yaitu proses mekanis dan proses kimiawi. Proses mekanis terjadi melibatkan gigi gerigi yang melembutkan makanan hingga halus, lalu proses kimiawi melibatkan air liur yang mengandung enzim tialin atau amilase saliva, yang mana enzim ini akan memecah amilum atau pati dalam makanan menjadi maltosa atau gula sederhana. Dari rongga mulut, gumpalan makanan yang telah halus yang disebut sebagai bolus itu lalu bergerak ke arah lambung melalui kerongkongan. Lanjut, di lambung terjadi juga proses-proses pencernaan, tapi lebih dominan proses kimiawinya dengan main aktornya yaitu asam klorida atau HCl, atau yang biasa kita kenal dengan aslam ya, asam lambung, yang fungsi utamanya adalah untuk membunuh bakteri-bakteri dan mikroorganisme berbahaya yang ikut masuk bersama makanan. Dengan kondisi keasaman yang sangat tinggi, yaitu pH sekitar 1,5 sampai 3,5 ya. Ini memungkinkan enzim-enzim yang lain juga turut bekerja. Di antaranya adalah enzim pepsin yang berfungsi memecah protein menjadi peptida atau rantai asam amino yang lebih pendek yang siap untuk diserap oleh tubuh. Ada lagi enzim lipase gastrik yang berfungsi memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kedua zat ini juga molekul yang siap diserap oleh tubuh. Dan ada juga enzim renin, biasanya pada bayi atau anak kecil ya, yang fungsinya untuk menggumpalkan protein susu atau kasein agar lebih mudah dicerna. Proses dilanjutkan ke bagian usus halus yang memungkinkan zat-zat sederhana tadi diserap melalui dinding usus atau villi. Di sini penyerapannya bergantung jenis molekulnya. Jika zatnya larut dalam air, maka langsung masuk ke pembuluh darah kapiler. Molekul-molekul seperti glukosa, fruktosa, asam amino, dan beberapa jenis vitamin seperti vitamin C, ini termasuk jenis penyerapan yang larut dalam air, sehingga langsung masuk ke pembuluh darah. Sedangkan jika zatnya tidak larut dalam air, seperti asam lemak dan beberapa mineral lainnya, itu akan diserap oleh pembuluh limfa atau lakteal sebelum dilanjutkan ke pembuluh darah. Nah, sisa yang tidak tercerna seperti serat itu akan masuk ke usus besar untuk kemudian dibuang melalui lubang pembuangan. Tapi ternyata serangkaian proses pencernaan ini membutuhkan waktu dan waktunya beragam sesuai dengan jenis makanannya. Yang paling cepat itu adalah air, bisa langsung diserap tubuh. Yang kedua adalah buah-buahan. Ini minimal membutuhkan waktu 1 jam. Yang ketiga ada sayuran. Ini minimal butuh waktu sekitar 2 jaman. Yang keempat ada karbohidrat. Ini berkisar antara 3 sampai 4 jam. Lalu protein membutuhkan waktu lebih lama lagi, yaitu 5-6 jam. Dan yang paling lama itu adalah lemak yang membutuhkan waktu minimal 6-8 jam. Nah, proses homeostasis yang terjadi di saluran pencernaan kita ini adalah ketika semua proses pencernaan tersebut selesai. Jadi ada semacam mekanisme bersih-bersih yang cukup lama juga, bergantung banyaknya jumlah makanan dan variasi jenis makanannya. Anggap saja antara 5-6 jam proses bersih-bersih ini berlangsung. Nah, ketika kita puasa, proses pencernaan itu kalau kita sahur katakanlah jam 4 ya misal, maka sekitar tengah hari atau jam 12 siang itu prosesnya baru selesai. Sisanya 5-6 jam menuju maghrib adalah waktu tubuh untuk bersih-bersih sisa proses pencernaan tadi. Dan hal ini tidak terjadi pada orang yang tidak berpuasa. Artinya makanan masuk terus, proses jalan terus, belum sempat bersih-bersih sudah disuruh giling lagi. Begitu aja terus. Sehingga ada penumpukan sampah-sampah, penumpukan sisa-sisa hasil metabolisme yang menimbulkan resiko penyakit-penyakit, bakteri-bakteri berbahaya, hingga ketidakseimbangan penyerapan zat dalam tubuh. Tentu ini bakal jadi masalah dan tidak fitrah lagi jadinya. Nah, luar biasanya, ternyata keseimbangan proses pencernaan ini tidak hanya terjadi di level organ, melainkan juga ada di level sel atau seluler. Zat-zat makanan yang tadi dibawa oleh darah itu, lalu didistribusikan ke seluruh tubuh kita, ke sel-sel tubuh kita yang jumlahnya ada triliunan. Setiap 1 kg berat tubuh kita itu, kurang lebih ada 1 triliun sel. Jadi kalau berat saya katakanlah 65 kg, berarti tubuh saya ini memiliki setidaknya 65 triliun sel. Jumlah yang banyak banget, yang Masya Allahnya, semua sel-sel kita itu bisa menjalankan tugasnya masing-masing atas komando pusat yang ada di otak kita. Dari sejumlah itu, sel-sel tubuh kita itu ada juga yang mengalami pertumbuhan, perkembangbiakan, dan ada juga yang mengalami kematian. Ini proses alaminya, yang siklus hidupnya itu juga mengalami keseimbangan atau homeostasis. Mekanisme homeostasis pada tingkat sel kurang lebih mirip juga dengan yang terjadi di tingkat organ. Ada mekanisme dasarnya, dan ada pula mekanisme bersih-bersihnya. Proses ini dikenal dengan nama autofagi.
lagi. Ada seorang ilmuwan dari Jepang, namanya Yoshinori Ohsumi. Beliau mendapatkan hadiah Nobel bidang fisiologi kedokteran pada tahun 2016 kemarin karena berhasil menjelaskan secara rinci proses autofagi yang terjadi pada sel-sel manusia. Kurang lebih gambaran sederhananya seperti ini. Sel-sel tubuh kita yang sehat itu ternyata bisa memakan sel-sel tubuh kita yang sudah mati atau sudah tua untuk kemudian didaur ulang menjadi asam amino dan bahan-bahan lain yang digunakan untuk meremajakan sel. Sehingga yang tersisa hanyalah sel-sel yang sehat saja. Dan ini, kali lagi, hanya terjadi kalau sel-sel tubuh kita mengalami kondisi kelaparan. Dan kondisi kelaparan ini hanya mungkin dicapai ketika kita sedang berpuasa minimal 12-16 jam. Allahu Akbar. Jadi, terkait tujuan utama puasa yang tadi kita bahas di awal, yaitu tujuan ketakwaan dan tujuan rasa syukur, ternyata kita mendapatkannya dari penjelasan mekanisme homeostasis yang kita jabarkan tadi, terutama terkait tujuan kedua, mencapai tingkat kesyukuran. Syukur atas apa? Utamanya ya terkait nikmat kesehatan yang diterima oleh tubuh dan semua indera kita. Kebetulan hobi saya itu kan bersepeda ya. Ya, walaupun hanya level weekend cyclist sih, tapi alhamdulillah sedikit banyak membiasakan diri untuk berpola hidup sehat, olahraga teratur, makan dijaga, dan pastinya minimal setahun sekali tubuh kita dikondisikan untuk berpuasa Ramadan sebulan penuh. Tapi sempat ada yang bertanya, loh mas, bukannya umur itu sudah ditentukan ya? Buat apa menjaga pola hidup sehat kalau dengan pola itu tidak memperpanjang umur kita? Ya, lantas saya jawab, pola hidup sehat itu memang bukan semata-mata untuk memperpanjang umur, melainkan untuk memaksimalkan rasa syukur. Kan nggak enak ya, hidup lama tapi sakit-sakitan. Tentu akan lebih baik kalau hidup secukupnya namun dengan kualitas yang prima. Semoga kita disampaikan ke bulan Ramadan mendatang dan dengan menjalani ibadah puasa, kita akan mencapai dua tujuan utamanya, yaitu semakin bertakwa dan juga menjadi pribadi yang semakin pandai dalam bersyukur. Amin ya robbal alamin. Sepertinya cukup untuk pembahasan kita kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak sampai detik ini. Seperti biasa kita tutup dengan posesif ala bapak-bapak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.